Bab 42 Sabar. Sungguh pemandangan keluarga yang bahagia, siapapun yang melihat pasti akan iri. Namun sayang, itu hanya sesaat, tapi Fatimah nampak begitu menikmati saat-saat sekarang ini. Uma, Kak Fatimah mana? Tanya Bunga. Uma menunjuk ke arah Fatimah. Ya udah Bunga ke Kak Fa dulu ya Uma. Bunga tunggu. Iya kenapa Uma, ada yang bisa Bunga bantu? Bunga, sambil menggenggam kedua tangan Bunga, bisa Uma minta tolong? Ujar Uma sendu. Apa Uma? Tolong jangan beritahukan dulu kabar kehamilan kamu ya sama Fatimah, mohon Uma. Tapi Uma tak bersuara, matanya tertuju melihat senda gurau Fatimah, Alfian dan Adam. Hafiz yang menyusul Bunga pun ikut tersenyum namun perih melihat pemandangan di depan matanya. Hafiz merangkul Bunga. Uma benar, kita jangan kasih tahu kabar ini dulu ya. Bunga pun hanya bisa mengangguk menuruti permintaan Uma dan sang suami, walau hati kecilnya berkata lain. Maafin Bunga ya Kak, batin Bunga. Malam pun datang, acara pun telah selesai, semua juga sudah bersih, tersisa Abi, Uma serta anak, menantu dan cucunya yang sedang bersenda gurau di ruang tengah. Nampak Adam yang begitu antusias menceritakan kepada Umi dan abahnya, kalau dia dapat mainan baru. Semua terkekeh melihat tingkah Adam, tak jarang mereka juga dibuat bingung dengan ocehan-ocehan Adam yang tidak mereka mengerti. Adam ngomong apa sih, Bi gak ngerti? Tanya Alfian. Bi, apa itu Bi? Tanya Abi. Iya Bi, Fatimah kan panggil Kak Al dengan panggilan Hubi, kemungkinan Adam mau bilang itu, tapi cuma ujungnya doang, Bi, jawab Fatimah dan itu membuat semua terkekeh. Suasana rumah jadi riuh dengan semua berkumpul, melupakan lelah, melupakan gundah. Oh ya dek, masih aktif di butik? Tanya Arafah. Cuma ngontrol aja Kak, paling Klo ngedesain di rumah, jarang ke butik, alhamdulillah indah dan bunga bisa diandalkan. Tapi Bunga kan sedang, ucapan terhenti saat Uma menyenggol kaki Arafah dan Uma menggeleng kecil memberi kode. Bunga sedang apa? Hah? Bunga sedang apa Kak? Bunga sedang proses belajar kan? Jawab Arafah ngasal. Bunga nangani pemesan dan bantu-bantu pembukaan, desain tetap Fatimah dan indah. Oh, kakak kira dia ngedesain juga. Alfian merasa ada yang Uma dan Arafah sembunyikan, karena kebetulan Alfian juga belum diberitahu, tapi Alfian bisa melihat ada yang disembunyikan dan memilih mengajak Fatimah naik. Sayang, ke atas yuk, Hubi agak lelah. Ya udah yuk, Fa sama Kak Al ke atas duluan ya. Ya udah kalian istirahat duluan, balas Uma. Mereka pun naik ke atas, merebahkan diri di ranjang, melepas lelah. Asteris, asteris, asteris. Pagi ini sesuai janji, Alfian dan Fatimah bertemu dengan Dr. Hendro. Dr. Hendro melakukan beberapa pemeriksaan kepada Fatimah. Gimana dok? Tanya Fatimah. Dilihat dari hasil ronsen terbaru, gumpalan darah yang ada di kepala sudah hilang, jawab Dr. Hendro sembari memperlihatkan hasil ronsen. Tapi kok masih sering sakit ya dok? Fatimah, cedera di bagian kepala kamu cukup parah dan saya sudah jelaskan, bahkan kondisi kamu saat ini itu sungguh kuasa Allah. Bersabarlah, dan apa yang saya serepkan diminum teratur, jangan stres. Traumatik yang kamu alami tidak akan secepat itu sembuh, kamu benar-benar contoh nyata pertolongan Allah, saya gak tahu jika itu terjadi pada pasien lain, mungkin dia akan kehilangan semua memorinya. Alhamdulillah, terima kasih dok, berarti tinggal pemulihan ya dok, ujar Alfian. Ya, tapi tetap semua harus dikontrol, karena traumatik itu lebih lama penyembuhannya. Setelah konsultasi serta mengucapkan terima kasih, mereka pun keluar dari ruangan Dr. Hendro, menuju ruangan sang dirut, siapa lagi kalau bukan ruangan Alfian yang ada di lantai 3. Menyandarkan tubuhnya di sofa, sedangkan Alfian kembali memeriksa filenya, cukup lama Fatimah di sofa sembari fokus ke benda pipihnya, tapi bukan membuka sosmed, melainkan membuka aplikasi Al-Quran. Saat dilihatnya Alfian menutup laptop dan menyusun filenya, Fatimah pun mendekat, entah kenapa dan ada angin apa, tiba-tiba Fatimah mendudukkan tubuhnya di pangkuan sang suami. Dan itu membuat Alfian mencubit kecil hidung Fatimah, kenapa? Sambil memutar kecik kursi yang kini mereka duduki. Kok Bi, ucapnya ragu. Iya, kenapa? Pengen sesuatu? Pengen konsultasi dengan dokter kandungan. Sayang. Bi, please kan kita hanya konsultasi, kan Hubi juga dengan tadi kata dokter Hendro, hasil ronsen juga bagus. Traumatiknya sayang, sekedar konsultasi aja. Alfian bukan tidak mau menuruti permintaan sang istri, tapi tidak ingin jika nanti hasilnya belum sesuai keinginan, dan itu akan membuatnya sedih. Please, mohonnya. Gak sekarang ya, kita akan konsultasi, tapi sabar ya. Gak bisa sekarang. Alfian menggeleng. Kenapa? Sayang, Hubi takut jika ternyata belum bisa lalu Fatimah akan kecewa. Tebaknya. Huafe, sayang, Hubi cuma gak mau kamu stres dan itu akan memicu traumatik kamu. Fatimah memilih untuk beranjak, tapi dengan cepat dicegah oleh Alfian. Tuh kan bagaimana Hubi mau izinkan, baru Hubi minta menunggu saja, sayangnya Hubi udah begini, bagaimana jika nanti hasil yang kita dapat tidak sesuai. Fatimah menunduk, sabar, dalam waktu dekat ini Hubi janji, kita akan konsultasi. Janji, Alfian menganggukkan kepala tanda setuju. Kini mereka sudah berada di dalam lift menuju lantai dasar untuk segera ke parkiran, dan secepat pulang. Alfian tak melepaskan genggamannya, dan sudah pasti membuat mata yang memandang akan iri. Kebahagiaan yang hakiki untuk yang melihat, tanpa mereka tahu, ujiannya yang sedang mereka hadapi. Sebagai ada yang berpendapat, lagi menikmati pacaran halalnya jadi ditunda momongannya.
Tanpa mereka tahu bahwa dua insan ini sedang berjuang. Wanita itu seperti cermin, nampak kuat dan kokoh, tapi mudah retak. Fatimah Az-Zahra. Pagi ini Fatimah izin untuk ke butik, kangen dengan rekan-rekannya. Dan sekarang Fatimah sudah berada di butik, Alfian yang mengantarnya. Mendapat sambutan dari rekannya, lalu Fatimah menuju ke ruangannya, dan di saat yang bersamaan, Bunga dan Indah sedang asik berbincang. Ikut seneng dengernya, ujar Indah. Alhamdulillah Kak, tapi apa Bunga? Kak Fatimah belum tahu. Astagfirullah, kenapa gak dikasih tahu? Bunga diminta untuk merahasiakannya dulu, dan di saat Bunga mengucap itu, Fatimah sudah berdiri di depan pintu, baru akan membukanya, tetap dihentikan. Bunga ngerahasiain apa? Tapi Bunga kalau semua sudah tahu, kenapa Fatimah malah gak dikasih tahu? Awalnya Bunga pengen kasih tahu soal kehamilan Bunga, tapi belum boleh, takut Kak Fatimah sedih. Dek, Bunga hamil dan semua udah tahu. Batin Fatimah. Astagfirullah Bunga, kamu salah, dengan kalian merahasiakan ini, yang ada dia akan semakin sedih. Terus Bunga harus gimana Kak? Bunga juga bingung. Kamu harus segera kasih tahu dia, atau dia akan dengar dari orang lain, itu akan menyakiti dia. Mendengar pembicaraan itu membuat hati Fatimah perih, kecewa, sakit, dia adalah orang terakhir yang belum tahu. Fatimah mengurungkan untuk masuk ke ruangannya, Fatimah malah beranjak keluar butik dan itu membuat Laras heran. Fatimah keluar butik tanpa memberi salam, berjalan keluar, mencari taksi untuk bisa segera dia naik. Kenapa? Apa aku gak boleh ikut merasakan kebahagiaan kalian? Fatimah naik ke dalam taksi, sungguh pikiran entah kemana. Mau kemana Neng? Tanya sang bapak taksi. Jalan aja dulu Pak, balas Fatimah datar. Ya Allah, apa untuk merasakan kebahagiaan mereka pun aku gak boleh? Laras yang merasa heran pun memilih untuk bertanya ke ruangan yang dimana Bunda dan Indah sedang berbincang. Laras menceritakan apa yang dia lihat tadi. Bunga dan Indah kaget dibuatnya. Indah berusaha mencari Fatimah tapi tidak ketemu. Di saat yang sama di tempat yang berbeda, Alfian nampak marah dengan Hafiz. Lo gila ya, hal sebesar ini, semua udah pada tahu, tapi kami gak lo kasih tahu Fiz. Gue gak maksud gitu, gue cuma mikirin keadaan Fatimah. Lo sadar, apa kalian buat yang ada malah akan membuat Fatimah terluka. Gue tahu Fiz, pasti akan ada rasa sedih, bahkan iri, tapi satu hal yang perlu lo tahu, semua itu akan kalah dengan rasa bahagia untuk kalian. Gue kira lo akan lebih paham akan Fatimah, lo pasti lebih mengenal karakter Fatimah, tapi gue salah, ujarnya sambil geleng-geleng. Astagfirullah, ucap Hafiz sambil mengusap wajahnya kasar. Fatimah gak selemah itu Fiz. Gue dan Bunga hanya mencoba memenuhi permintaan Uma. Uma yang minta. Dan di saat bersamaan, Bunga menelpon dan menceritakan apa yang tadi terjadi di butik. Setelah panggilan diputus, Hafiz pun menceritakannya kepada Alfian. Astagfirullah, ya Allah, dada Alfian terasa sesak. Alfian mengambil handphonenya dan berniat menggunakan Fatimah. Ternyata Fatimah sudah memberitahu Alfian sedari tadi bahwa dia sudah pulang naik taksi. Pikiran Alfian tambah gak karuan. Kenapa Alfian menunjukkan chat Fatimah. Astagfirullah, lo hubungan orang rumah, Fatimah udah pulang belum? Alfian pun menghubungi orang rumah, tapi belum ada tanda-tanda Fatimah sampai di rumah. Kenapa kalian gak cerita sama gue Fiz? Kesal Alfian. Sorry, Uma yang minta. Uma, Hafiz menganggukkan kepala. Masalah ini Uma jangan diberitahu, gue gak mau Uma merasa bersalah. Gue coba hubungi Fatimah dulu. Alfian pun mencoba menghubungi Fatimah, tapi tidak ada jawaban, karena sebenarnya Fatimah sedang berada dalam sholatnya. Fatimah memutuskan untuk berhenti di masjid, melaksanakan sholat sunnah duha dan hajat, handphone mode diam, dan jelas Fatimah tidak akan mendengarnya. Berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Astagfirullah, kamu di mana sayang? Belum ada jawaban. Alfian menggeleng. Gue mau cari Fatimah, lo di sini, ujar Alfian lalu mengambil kunci mobilnya lalu bergegas. Gue ikut, gak usah, lo di sini aja, ingat jangan ceritakan apa yang terjadi saat ini ke Uma. Membuka lembar demi lembar Al-Quran, membacanya dengan lirih, itu adalah caranya mencari ketenangan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang sedang menggendong bayinya, lalu meletakkan bayinya di atas sajadah. Wanita tersebut mengambil posisi sholat. Fatimah mengukir senyum melihat itu, dilihatnya si anak mulai bergoyang, dan sesekali mengeluarkan suara seperti mau menangi mode suara bayi. Fatimah memberanikan diri mendekat, ditepuk-tepuknya bagian paha yang tertutup selimut. Hei, gak boleh nangis, uminya lagi sholat, lirihnya. Seperti dihipnotis, Fatimah mengembangkan senyumnya dan si bayi pun ikut tersenyum. Masya Allah, pinter, Fatimah tidak berani menggendong, hanya sekedar memberi sentuhan agar si bayi nyaman, takut dikira maling bayi nanti. Nampak Fatimah seperti sedang ngobrol kecil dengan bayi tersebut, entahlah obrolan apa, yang pasti dia sedang ingin membuat bayi itu nyaman dan uminya bisa sholat dengan khusyuk. Berbeda dengan Alfian, berkali-kali dia hubungi Fatimah, tapi tak berbuah hasil. Wanita tersebut pun akhirnya mengucapkan salam, tanda sholatnya selesai, lalu menadahkan tangan, bermunajat kepada Allah, dilipat mukena, lalu memasukkan ke dalam tas. Makasih ya Mbak, ujar wanita tersebut sambil mengelus pundak Fatimah. Sama-sama Kak, gemes, pengen gendong. Ya udah gendong aja. Boleh, boleh banget. Fatimah pun mengembang senyuman dan lalu mengambil posisi untuk menggendong. Hai, kenalin nama Tante Fatimah.
Namanya Zaki, dia anak pertama saya setelah menunggu 10 tahun, ujarnya dengan senyum mengembang, melihat Fatimah yang sepertinya sudah biasa menggendong bayi. Mata Fatimah tiba-tiba langsung melihat ke arah uminya Zaki, kaget dan seakan banyak pertanyaan yang ingin ia utarakan. 10 tahun. Iya mbak, 1 bulan menuju 10 tahun, Zaki lahir. Kalau boleh tahu, kenapa sampai selama itu? Sudah ketentuan Allah, ya berat pastinya, tapi kami selalu belajar dari setiap apa yang terjadi, mungkin Allah sedang mengajarkan nilai sabar, ikhlas kepada saya dan suami. Fisik saya lemas. Apa ada masalah dengan kesehatannya? Tanya Fatimah penasaran. Saya kalau menstruasi bisa seperti pendarahan kak, malah kadang sampai dirawat. Subhanallah. Bagi kami ini benar-benar keajaiban dari Allah, bahkan saat hamil Zaki begitu banyak ujiannya, dokter pun sampai hafal dengan saya, banyak keluhan dan segala macamnya, tapi saya berusaha kuat, dan saya bersama orang-orang yang selalu memberi saya kekuatan, pastinya Allah yang tidak pernah membiarkan saya sendirian. Fatimah meneteskan air mata mendengar cerita dari wanita tersebut, menatap Zaki dengan lekat, dadanya sesak, ingin menjerit. Kok mbaknya nangis? Saya terharu, saya juga malu, jawabnya masih dengan air mata menetes. Allah baru menguji saya 1 tahun dalam perjuangannya, tapi kadang saya merasa kenapa begitu berat pejuang saya, mereka begitu mudah mendapatkan, saya lupa di luar sana bahkan ada yang berjuang lebih lama dari saya, ujarnya terisak. Di sudut pintu ada yang sedang mendengarkan perbincangan mereka, dengan duduk tapi membelakangi mereka. Masya Allah, Mbak, saya bisa merasakan apa yang Mbak rasakan, karena saya juga berada di posisi itu sebelumnya, berat, tak jarang mempertahankan ketentuan Allah. Putus arah, kehilangan harapan, itu pernah saya rasakan. Tapi berjalan waktu, kami berusaha menjadikan ini ladang pahala, belajar sabar, ikhlas. Percayalah, jika waktunya nanti tiba, itulah yang terbaik. Semua ini mengajarkan kami, lebih menjaga amanah, lebih berhati-hati, karena di luar sana banyak yang lalai dalam menjaga amanah mereka, mereka lupa anak adalah amanah, tapi bertindak sesuka hati mereka. Fatimah masih terdiam, air mata masih menetes, tiba-tiba Zaki merengek. Kenapa sayang? Haus, sini biar saya kasih ASI dulu. Fatimah pun menghapus air matanya, memberikan Zaki kepada sang umi untuk diberi ASI.